Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Radina billahi rabbana bil Islam dinan wa bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. فقال تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينفعكم فراركم فراركم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا Hadirin yang mulia, camkanlah di dalam hati kita bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan umat manusia hanya di dalam amalan agama yang sempurna. Ini frame, ini tidak boleh lari. Ibarat apa namanya foto itu frame-nya itu harus itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini umat manusia belum mau mengamalkan agama Islam dengan sempurna karena lemahnya iman ini frame. Tapi dahulu ada satu the best generation in the world, satu generasi terbaik di muka bumi ini. Mereka telah terbukti mampu mengamalkan agama dengan sempurna karena di dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang menyai frame. Adapun sifat pun yang mereka banyak, tetapi ulama-ulama dakwah menunjukkan mereka mempunyai 6 sifat yang berbeda. Apabila seseorang memiliki 6 sifat ini, maka insya Allah dia akan mampu mengamalkan Islam dengan sempurna. Ini plan, tidak boleh lari ke sini. 240 negara hari ini bayar hidayah seperti itu. Itulah ada di dalam Al-Quran. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya ada di Sri Petani seperti ini, tidak di markas. Disuruh bayar. Saya ulang lagi. Waktu musyawarah Indonesia di Indonesia, Maulana Sa'ad berkali-kali di dalam bayar. Kita ini manusia 3 dimension, 3 dimensi. Dakwah, ibadah, ketaatan. Dakwah menghasilkan ibadah dengan penuh ketaatan. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ata'alah kana ma'iyya fi jannah wa kama qala al-Mustafa. Siapa yang taat kepada amir-amir yang aku lantik, kata Nabi SAW, maka dia berarti mentaati aku. Siapa yang mentaati aku berarti mentaati Allah. Siapa yang mentaati Allah bersama aku di surga. Siapa amir kita? Amir 3 hari kita, amir mahala kita, amir halakat kita, amir provinsi kita, amir Indonesia kita, amir dunia kita. Itulah amir kita. Kalau taat masuk surga, kalau tidak taat tidak ada jaminan masuk surga. Ibadah dengan penuh ketaatan ini mutlak. Kalau tidak bisa ditawar. Istimewa hukum ada 4. Ya. Quran, Sunnah, ijma ulama dan qiyas. Selama masih ada di dalam
koridor 4 ini, maka kita harus berpatok di sini. Ijtihad itu adalah individual sifatnya, seseorang individu. Dan kalau ada ijtihad individual, maka dia tidak boleh dijadikan hukum istimanya. Misalnya memproklamirkan diri jadi amir, memproklamirkan diri menjadi satu tua apa, yang kita harus tahu orang Islam. Jadi selama masih ada istimbat hukum Quran hadis, kita masih ada hadis. Nabi bersabda, setiap 100 tahun Allah mengirim satu orang mujaddid. Hadis Bukhari. Mujaddid itu adalah sang pembaru. Alhamdulillah Maulana Ilyas start di Nizamuddin 1920. Sekarang 2020, 100 tahun. Siapa itu Maulana Ilyas? Itu adalah zuriatnya Abu Bakar Siddiq yang ke-33. Maulana Yusuf ke-34, Maulana Harun ke-35, Maulana Sa'ad ke-36. Keturunan langsung. Siapa itu Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq siapa? Mertuanya Rasulullah SAW. Orang terkaya saat itu. Ada 6 supermarket dia. Bapak punya supermarket berapa? Beberapa tahun tinggal di Bogor. Di Gang apa namanya? Gang apa namanya? Belum beberapa tahun itu. Saya ingin menyampaikan kepada para nasihat Maulana Sa'ad terakhir. Saya hubungan dia itu pas habis musyawarah, kan kita ingin baiat, ya. Tapi baiat amal, semacam baiat hidayah aja, menyemangati untuk ibadah. Bagaimana supaya kita berjanji kepada Allah bahwa dakwah ini kita istiqomah, ya kan? Dakwah ini kita istiqomah. Sebab dunia ini hidup karena ada dakwah. Tanpa ada dakwah, tanpa ada kalimat Allah, maka dunia ini senang. Tidak ada harganya walaupun sepotong sayapnya. Itu pun sayap nyamuk yang sudah putus, yang sudah terpisah dari badannya. Kalau andai kata masih nyambung ke badan nyamuk, itu sayap nyamuk masih berharga. Bayangkan hari ini orang usaha atas sepotong sayap nyamuk, alangkah hinanya orang itu. Sehingga andai kata orang sekarang usaha atas sepotong sayap nyamuk, andai kata ada harganya dunia ini sepotong sayap nyamuk, maka Allah tidak beri setetes air pun kepada mereka. Tapi Allah Maha kasih sayang. Itu qala Ibrahim ij'al hadza baladan aminan. Ketika Ibrahim berkata, berdoa maksudnya, ij'al hadza baladan aminan, jadikan ini negeri aminan ya Allah. Warzuq ahlahu minas samarat, dan kasih rezeki warganya minas samarat, dari buah-buahan yang banyak. Man amana billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa jawaban Allah atas doa ini? Doa Ibrahim. Ibrahim yang berdoa. Apa jawaban Allah? Qala lan kafar. Allah jawab, kafir pun aku kasih. Jangan batasi doamu. Orang kafir pun akan umat diurungkalilah, aku kasih kehidupan sedikit. Semua atur ila azabin nar. Setelah itu aku campakkan mereka ke neraka, bagi masih tempat yang paling jelek. Tapi tetap dikasih sama Allah. Itu sifat rahmatnya Allah. Maka sifat rahmatnya Allah ini diumbar. Tapi sifat rahim dibagi berdasarkan petunjuk Allah. Al-Quran itu adalah satu surah. Al-Quran itu surah At-Taubah. Enggak pakai bismillah. Dimasukkan dia ke surah An-Naml. Wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Pindahkan ke sana. Surah An-Naml. Surah semut.
Karena semut ini dia berjuang di jalan Allah. Qala namlat, berkata seekor semut, rajanya ratunya semut. Apa katanya? Ya namlat ukhulu masakinakum. Masuk kamu ke lubang kamu. La yahtimannakum Sulaimana wa junudah. Nanti kamu diinjak-injak Sulaiman dan tentaranya. Kaum la yashkurun, dan mereka enggak sadar. Sampai tertawa besar Sulaiman, dan semua orang tertawa besar. Lalu dia patut betapa pada daerah ini, maka kita patutlah seekor burung gara-gara enggak hadir di musyawarah. Lau adibanahu azaban syadida, aku akan azab dengan azab yang pedih. Jadi orang enggak ikut musyawarah hari ini kok kena azab. Ini dalil. Wala adbahnahu azaban syadida wala adbahna, dan aku akan sembelih juga. Jadi dua hukumannya. Ya kan? Diazab dengan azab yang pedih dan sembelih. Yang disuntar dengan atau dia punya alasan yang benar. Kalau punya alasan nggak apa-apa, ditunggu sama Nabi Sulaiman. Maka sahabat riban faqala ahadu bima lam tisihi yujiduka min sabaikina. Aku baru tadi datang berangkat jauhlah. Kemana kamu jauhlah? Ke Sabah. Bapak boleh ukur melalui alat ukur Google, dari Palestina ke Sabah itu 3.000 km. Jauhlah itu. Udah hitam kecil lagi, jauhlahnya jauh. Karena ada pikir, ngapain kamu ke sana? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa tiyatin kulli. Aku jumpai seorang wanita yang berkuasa. Masya Allah. Tapi wajib kulli, semuanya ada, serba ada. Kerajaan. Walaha arsun azim, bahkan dia punya White House. Apa itu White House? Istana. Kayak istana Bogor. Terus apa lagi? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku temui dia dan rakyatnya sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Merah matanya Sulaiman. Sulaiman raja yang aneh ini. Dia kalau rakyatnya ini kurang makan, rumah masih ngontrak, makan pagi sore enggak makan, dia biasa-biasa aja. Tapi kalau rakyatnya sudah menyembah selain Allah, nggak bisa ditoleransi. Ini baru raja yang benar. Kalau mau jadi presiden kayak begini, karena raja kayak begini, risau kepada kaumnya kalau menyembah selain Allah. Kenapa begitu mereka? Ditanya lagi. Wasayyana lahum syaitanu a'malahum. Sudah dihiasi amalan mereka oleh setan, aksesoris. Seakan-akan amalan mereka itu baik. Sudah dipengertikan itu sunnah Nabi SAW. Fasaddahum anis sabil, bahkan mereka menolak di jalan Allah. Kaum lain kami tidak dapat hidayah selama. Jadi maka seluruh nabi Allah telah putus 124 ribu. Yang wajib kita ini 25. Di antara 25 nabi itu ada 5 ulul azmi. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa bin Maryam alaihissalam, dan Muhammad SAW. Inilah dan satu di antara yang 5 ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa dia? Muhammad SAW. Tapi ada lagi yang lebih dari ini, perintah. Baca di surat Al-Ahqaf 36. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi daripada Rasul-Rasul. Ini untuk kita, ini ayat. Harus
lebih sabar dari kesabaran ulul azmi daripada Rasulullah SAW. Tastajil lahu, dan jangan buru-buru untuk membalas. Biarin aja. Sabarnya nggak pakai batas. Mulai saat kalau mau balas sekali angkat tangan aja habis Pak. Tapi dia sabar. Fitnah yang sudah sampai. Waktu saya masuk ke ruangan dia, saya sempatkan memberi hadiah. Dia senang alhamdulillah, dan dia tahu saya datang sebagai seorang suami. Dia tahu. Saya kasih hadiah saya buku yang menyangkut Kiai Sirot. Yang kedua buku Pak Depokan Kapolan menyangkut Kiai Haji Ahmad Muhammad Sultan. Dia senang. Kalau dia dilatih terus sampai satu lagi. Buku ternyata buku itu Al-Ahaditsu Al-Muntakhawah. Tinta emas, cetakan Madinah pakai tinta emas. Itu Pak, percetakan Madinah itu percetakan termewah di dunia. Sengaja dipesan ke Jerman. Di Jerman sendiri nggak ada. Jadi percetakan terbaik di dunia sekarang ada di Madinah. Untuk buku yang banyak disebarkan kemana-mana. Dia kasih muntahah hadis. Apa dia katakan? Iqra hadza bil istiqamah li kulli wahid laisa fihi ikhtilaf. Baca ini kitab muntahah dengan istiqamah setiap orang dan tidak ada ikhtilaf. Siapa yang ganti itu mana saat yang ngomong. Kita hari banyak orang memusuhi kitab ini gara-gara ada tanda tangannya Maulana Sa'ad. Maka Maulana Sa'ad bilang di dalam bayannya terakhir, kalian ikut taati pemerintah di masing-masing negeri. Betul kan? So ini dia terakhir. Ikuti, taati keputusan pemerintah di negara kamu masing-masing. Tapi jangan lupa, tetaplah di dalam amalan. Tingkatkan amalan. Jangan sampai kita yakin pada keputusan dokter, yakin kepada keputusan yang lain. Keyakinan kita berubah menjadi corona. Itu baru corona, belum Toyota, belum Vespa, itu Yamaha yang begini. Kalau pada corona aja kita sudah takut habis. Masih untung lah ya, kita masih lurus. Kemarin saya di mahala saya itu khotbah. Jadi orang bikin macam-macam pengumuman, masya Allah. Sampai semua dipakai. Sampai saya dengar sendiri itu virus corona. Memang gue nggak bisa masuk kalau pakai pagar. Dia bisa masuk kalau pakai pagar, dia masuk juga. Tiba-tiba ada pengumuman. Insya Allah sebentar lagi kita akan tunaikan sholat Jumat dengan khotib secara berjamaah. Wah, berani juga. Makanya sebentar langsung khotbah 15 menit, habis itu sholat. Nah, siapa di antara kalian yang ada batuk-batuk, influenza, ada 2 orang boleh sholat di rumah. Jadi tidak main ukur. Ini sebaik-baik tempat masjid, rumah Allah. Bapak melangkah kaki kanan diangkat derajat, kaki kiri dihapuskan dosa. Duduk i'tikaf sejenak, salasah khanatik. 3 kali dijauhkan dari api neraka. Bapak kurang yakin itu, kurang yakin, sampaikan pada saudara kita. Jangan sampai kita sholatnya ini enggak silaturahmi lagi, dan ukurannya bukan sajadah. Itu sholat. Di dekat ujung sajadahnya sudah ditepiskan habis semua. Dia pakai dari ujung jeruk, wah ini merupakan jeruk penyebar itu. Saya minggir ke sana. Habis sholat saya mundur bicara sama teman-teman apa. Dia datang. Bapak tadi yang ini ya, mohon maaf ya, maksud saya kita sholatnya masing-masing aja. Bapak takut virus ya? Oh iya, Bapak dari ujung jeruk. Iya, alangkah takut. Jadi kita hadirin yang mulia, dalam menetapkan satu perkara ini hadirin yang mulia, kita rujuk kepada Nabi. Insya Allah selamat.
Di zaman fitnah kubra sekarang. Makanya Allah lahirkan nabi-nabi ini nubuah. Sistem nubuah ini saya kasih tahu bahwa kepemimpinan nubuah ini sangat sukses. Rasulullah sudah sukses di zaman surga. Khilafah itu sudah sukses di zaman surga. Khilafah itu siapa? Abu Bakar Siddiq dan sahabat lain. Ada 10 al-ashiratul mubasysyirah, 10 orang dijamin surga. Yang penting dijamin surga. Kalau nggak dijamin surga, buat apa kita bikin amal? Nggak ada jaminan surga, lah ngapain? Khilafah sudah sukses dan dijamin surga. Pengikut khilafah ini Muqiyah Sultaniyah 50-50. Ya, sebagian masih ikut khilafah. Yang terakhir adalah cicitnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Cicitnya Umar ibn Khattab ini adalah ya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahimahullah. Dia adalah wazir terakhir di Mesir. Dia terkenal ini. Apa namanya? Seorang wazir, seorang khalifah yang betul-betul adil. Waktu itu anaknya namanya Abdurrahman, satu nama dengan saya. Tahu-tahu ada pengumuman orang-orang anak-anak muda kena narkoba dihukum ringan oleh kodi hakim agama. Dipanggil hakimnya, wahai kodi, kenapa kau menghukum ringan itu anak? Kodi dia sambil ketakutan, dia bilang, bagaimana saya mau hukum berat wahai paduka yang mulia, sedangkan dia itu adalah anak kandung khalifah, anak kandung wazir. Apakah jangan engkau rusak agama ini melalui anak saya? Panggil ulang itu anak, sidang ulang. Jadi yang melihat beritanya adalah dihukum mati. Dalam bidang hukum tidak ada tebang pilih. Itu ajaran Islam begitu bagus. Saya setiap Senin ngisi di Cipinang narkoba. Alhamdulillah santri saya di sana mungkin 5.000 ada. Saya bilang santri aja lah. Kalau pakainya udah kayak santri, ya sholatnya udah kayak santri. Kalau ditanya apa cita-citamu? Kepingin cepat keluar, Ustaz. Keluar apa maksudmu? Ya keluar 4 bulan. Hadirin, kalau kita bikin amal di mana saja hadirin ya. Di Pondok Gede itu semua kartun-kartun ahbab itu bertato, preman. Itulah teman saya tiap hari. Ada yang mantan narkoba, ada yang mantan maling, ada yang mantan tukang mesin kentil mobil. Ya kerjanya ini apa namanya? Jaga parkir. Ya kan lihat kiri kanan nggak ada orangnya, dicopot kentil juga. Nanti orang nanya, Pak, di mana Pak? Ini untuk pompa ban. Ada yang tenang aja, nanti saya nih. Padahal dia yang nyopotin kentilnya. Itulah konsep udah apa namanya? Kalau ada yang kena itu dipanggil, diundang saya sana. Pak Ustaz, mau masuk pesantren mana? Pesantren Ustaz apa pesantren kami? Keadaannya gimana? Ya udah hang katanya. Maksudnya udah kena narkobanya udah berat. Ya udah masuk pesantren apa aja lah dulu. Begitu masuk pesantren di polsek itu ada ruangan tuh, ruangan tahanan itu tahanan polsek. Kami datang berapa orang bikin taklim di situ. Ya kan bikin apa namanya di situ, jauhan di situ. Alhamdulillah ada taklim. Nah kapan di penjara ada taklim? Di Menteng itu, di Menteng ujung Menteng, di apa namanya Purkan, Masya Allah, revolusi sholat Jumat Pak. Gak bisa banget kalau kapolseknya takut. Guru-guru mahasiswa nggak ada izin Pak, kalau Ustaz nggak ada izin. Di sini ruangan apa namanya tahanan, di sini pintu di luar itu takut. Begini aja Pak, taruh di sini, meja kursi, saya khotib di sini. Nanti yang bagian dalam sholat, kan bagian dalam sholat, yang bagian luar sholat juga. Azan saya khotbah. Sholat Jumat pertama Pak di sini. Jadi kita jangan takut, jangan kita takut ikut-ikutan lockdown ya Allah. Lockdown umur bapak berapa dihisap ke markas nggak datang-datang. Ada halangan apa? Sakit Pak Ustaz. Sakit yang mana?
Jangan-jangan ini sakit, kata orang Malaysia. Ini dia sakit, imannya sakit. Nah, perkara iman ini hati-hati yang mulia. Jangan sampai kita kalah dengan corona. Ustaz bayar corona dulu. Enggak, ini bukan bayar corona. Karena memang babnya sudah ke sana, apa boleh buat? Jadi kepemimpinan tadi membuat sudah selesai masuk surga, khilafah sudah masuk mungkin sudah selesai separuh masuk surga, separuh naudzubillah juga. Kenapa terjadi begitu? Karena kepemimpinan yang terakhir itu namanya Jabariyah, sombongan. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa diambil dari kepemimpinan Jabariyah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka seperti bersatu, padahal hati mereka terpecah belah tadi. Al-Quran yang bilang. Maka semua nanti ada bikin lembaga anti korupsi. Dia juga yang korupsi. Bikin lagi lembaga super anti korupsi. Ya ada memang. Apalagi yang mau dibikin. Akhirnya mereka sibuk, ribut, saling geser, saling gusur. Baru nanti terakhir kembali lagi kepada kepemimpinan alamin haji nubuwah. Kami sun al-muntazor, itu namanya al-muntazor itu kami sun, segera tiba. Siapa dia? Dia adalah keturunan ke-12 daripada Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keturunan ke-12 itulah namanya Al-Mahdi alias Imam Mahdi alias Al-Muntazir yang ditunggu nanti turunnya keluarnya di kebun kurma Az-Zuhnya Rasulullah SAW di Madinah. Kalau Bapak pernah ke Madinah kira-kira 300 meter ke barat itu ada kebun kurma Az-Zuhnya Rasulullah SAW. Masya Allah, sekali makan kenyang. Di situ nanti Al-Muntazir turun. Kalau dia turun, 10 orang ulama akan berbaiat kepadanya. 3 dari Hijaz, dari Arab, 7 dari mana? Non. Nah itulah yang dikatakan keturunan Abu Bakar Siddiq, keturunan Rasulullah yang di akhir zaman menjadi namanya Bani Tamim. Itulah panji hitam yang membawa agama di akhir zaman. Sebahagian mereka keluar dari Hadramaut, dari Yaman, sebagian lagi dari Sultan masuk ke Turki. 1924 Turki hancur 80 tahun. Waktu saya ke sana dengan Pak Yusuf, di Turki itu semua makam itu, semua masjid itu ada makam imamnya dibunuh kayak sekarang. Ulama sudah dihati-hati, sudah diancam di sana. Sampai-sampai azan itu tidak boleh pakai bahasa Arab. Sampai-sampai sholat pun pakai bahasa mereka. Baru lahir yang namanya Kemal Atatürk ya. Kemal Atatürk ini Masya Allah selama sampai sekarang dia memimpin, alhamdulillah. Bapak kalau pergi ke Turki, ini 2 ayat. Aqimus sholat wa atuz zakah, hidup. Indama yaqulu masajidallah man amana billahi wal akhir wa aqama sholata wa ata zakat wa lam yakhsha illallah, hidup di situ. Bapak kalau ke Turki itu sholat sebelum azan dikumandangkan itu udah penuh safnya. Penuh. Kalau kita kan setelah azan baru nyari-nyari masjid. Kalau ketemu, kalau masjidnya hilang ya kan. Banyak yang muda. Kenapa kamu tadi ke sholat berjamaah? Iya Ustaz, saya nyari-nyari masjid nggak ketemu. Berarti bukan salah kamu, salah masjidnya saja. Satu orang hamba Allah, hati-hati bisa kita tidak sholat asar. Padahal kita tahu dia tidak sholat dan kita tidak mengajak dia, maka dia wajib masuk neraka 28.800.000 tahun. Hukuman benar. Itu yang setiap hari kita baca di kitab Fadilah Amal. Itu si Salim Hirosah itu yang megang tongkat tiap hari di market itu hafal Fadilah Amal. Walaupun matan Melayunya sambil tiap hari dibaca.
Jadi siapa saja, man kalau salat mutamidan maka lagi hal. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja sekali aja, maka kafarnya udah pasti kafir. Al-jafaa, al-kufra, al-nifaq, al-muslim tarik salat. Kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, orang Islam meninggalkan salat. Sampai makanya 6 sifat ini bukan muzakarah tadi. Bukan muzakarah, tapi ada enggak sifat itu di dalam diri kita? Sekarang sudah kena virus semuanya. Sekarang yayasan Abu Blau, partai Abu Blau sudah kena semua. Tinggal ini satu nih. Kenapa? Karena 3 tanya selamat. Bukan harta, wanita, takwa. Harta selamat alhamdulillah. Orang-orang dakwani nggak minta-minta dengan harta dan diri sendiri. Allah terima. Setan takut. Oh nggak bisa tuh dia nggak pakai rekening jihad. Nggak pakai rekening jihad dakwanya betul-betul dari hartanya sendiri. Itu setan nggak bisa. Yang kedua wanita. Wanita nggak bisa digoda oleh wanita. Susah itu. Mereka tidak akan mau katanya main wanita secara haram. Paling-paling dia kawin lagi. Nggak masalah itu makna rasa bahwa tapi jangan dipersoalkan. Begitu Allah tadilu tidak kalau kamu takut nggak bisa adil cukup satu penekanannya kepada satu. Tapi boleh lebih dari 2, 3, 4. Masya Allah. Jadi kalau masuk kita ke bab ini, apa tujuan Nabi diutus? Masya Allah. Tujuan Nabi diutus innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq. Nabi itu diutus untuk sempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah wujudnya 4 perkara di dalam diri kita. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah. Imaniyah, ubudiyah ini satu paket. Iman dan ibadah. Apa itu? Hablum minallah. Dan muamalah muasyarah ini satu paket. Hablum minallah. Apabila seimbang hablum minallah, hablum minallah, maka lahirlah yang namanya akhlak. Dan akhlak Nabi akhlakul azimah, akhlak yang agung. Jadi akhlak itu enggak ujung-ujung. Tapi akhlaknya bagus itu, walaupun enggak salat. Mana ada akhlak walaupun enggak sedih, enggak salat itu tidak berakhlak kepada Allah. Makanya Nabi selalu kamu orang termulisoli sholat kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Kita kan nggak melihat Nabi. Siapa yang melihat Nabi? Para sahabat. 3 perkara sholat yang benar. Ala waqtiha, fil masjid, bil jamaah. Tepat waktunya, atas waktunya, di masjid dan berjamaah. 3 ini nggak boleh kurang. Jadi nggak ada sholat kedua, sholat ketiga masuk markas lagi. Orang-orang lama lagi sudah keluar 4 bulan, masuk sholat. Maka Nabi bilang, sholat banyak kalau tusolli. Perbaiki sholat kamu. Kamu tadi belum sholat. Saya udah sholat ya Rasulullah. Masalah saya belum selesai juga. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi. Kamu tadi belum sholat. Rupanya banyak kurangnya sholat. Takdir ya Allah, Allahumma salli. Hatinya kemana-mana. Maksiat dalam gak pernah terpikirkan di dalam sholat, dipikirkan oleh dia dalam sholat. Makanya kita doakan dia, kita berbudi dari saudara-saudara kita setiap kali alhamdulillah. Misalnya presiden ngasih makanan ke Bapak Islam. Bapak jangan puji Pak Islam. Makasih ya jangan. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Tapi kalau ibadah, Bapak astagfirullah habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jangan. Belum tentu diterima ibadah kita. Astagfirullah. Ini letakkan satu pada tempat. Nabi bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Di hati kan ilmunya. Jadi muamal apa namanya tadi?
muamalat muasyarat ini satu paket. Kalau Turki itu begitu. Aqimus shalah wa atuz zakah satu paket. Semua ayat Quran aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat tunaikan zakat, sedangkan salat tunaikan zakat. Misalnya seseorang sudah punya nisab zakat. Kalau harta 98,8 gram emas dikali berapa 1 gram? Berapa sekarang 1 gram? Hah? 900. Nggak tahu harga emas. 900. 100? Berarti kan kira-kira 100 gram itu 2,5%. Jadi kita waktu gimana? Hah? Terus sedikit. Jadi kalau ada 100 gram emas, wajib Bapak 2,5%. Karena itu harta Bapak. Tapi kalau sahabat tidak 2,5%, dia garis takwa. Dia tanya, ayo afdal amal ila Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling afdal amal di sisi Allah? Nabi bilang, as-salatu ala waqtiha birrul walidain bihadul mustabil. Salat tepat waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua dan jihad. Nah, ini yang paling bagus amal. Maka sahabat-sahabat itu meletakkan satu pada tempat. Maka sholat ini betul-betul jadi ajuan mereka. Sehingga apa yang dia lihat? Sehingga kalau sholat ini benar, dia akan menyelesaikan masalah. Hari ini sholat kita jadi masalah. Apa bedanya? Sholat jadi masalah. Waduh, sholat lagi. Baru hitung-hitung untung, asal udah sholat lagi. Saya sering naik taksi. Dia bilang orang taksi ini bilang, Pak, siapa yang pantas jadi gubernur supaya jangan macet? Gubernur lagi disalahin. Dia bilang walaupun gubernurnya itu malaikat, kalau rakyat yang gak beriman tetap macet. Pandangin mata saya begini, apa kaitan? Nggak nyambung. Berapa orang supir taksi? 1.000. Yang ini 2.000, yang ini 3.000. Berapa semua? Tambah lagi angkot. Adalah kira-kira